Hampir segala hal yang berbau China, baik China sebagai negara maupun China sebagai bangsa, disamakan dengan, saya sering sebut, dengan narkoba. Dan saya ternyata menemukan banyak sekali filsafat Tiongkok yang 11-12 dengan ajaran agama yang saya anut, dengan ajaran Islam. Kalau sekolah itu ada orang Tionghoanya, hampir bisa dipastikan sekolah itu pasti sekolah bagus. Orang Tiongkok atau mungkin orang Tionghoa di manapun itu takut mereka miskin. Yang menyamakan antara orang Tionghoa di Indonesia atau dengan orang-orang Tiongkok itu sama-sama suka akan satu dewa, yaitu Cai Shen Ye. Ya, dewa keberuntungan. Dewa keberuntungan. Halo ni hao, apa kabar? Terima kasih Anda kembali di VVIP dan hari ini VVIP sangat spesial. Anda bisa lihat saya cukup meriah bajunya, warna merah yang identik sekali sebetulnya dengan budaya Tionghoa gitu. Dan tepatnya VVIP kali ini kita tayangkan pada saat momentum perayaan Imlek, sebuah tradisi masyarakat Tionghoa. Sebetulnya tidak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia merayakan Imlek. Nah, hari ini saya ingin memanfaatkan momentum Imlek ini untuk sedikit kita kembali melihat sejarah keberadaan orang Tionghoa, orang Chinese di Indonesia, dan kita akan refleksi sedikit, kita akan belajar sejarah, tapi sejarah tidak berat-berat ya pastinya. Kita akan bicara hal-hal yang sebetulnya relate dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk bagaimana terjadinya asimilasi budaya orang Tionghoa dengan orang Jawa ataupun suku-suku lain di Indonesia. Dan orang yang atau tamu yang saya undang ke VVIP hari ini adalah orang yang sangat tepat sekali saya rasa untuk saya ajak diskusi. Sebetulnya dia bukan Tionghoa. Saya belum tahu nih sukunya apa, mungkin Jawa kayaknya ya. Tapi lucunya dia punya nama bahasa Mandarin, ya, nama Mandarin, dan menurut saya dia cukup tahu ya tentang orang Tionghoa, tentang Tiongkok, Indonesia dan lain sebagainya. Saya sebut dia sebagai seorang sinolog, peneliti, pemerhati Tiongkok Indonesia. Wang Xiaoming nama Mandarinnya. Xiaoming ni hao. Ni hao, ni hao, Yusumi. Saya senang sekali hari ini mengundang Xiaoming ke VVIP karena saya sudah lama sekali nggak bicara Mandarin. Oh. Karena nggak ada teman bicara Mandarin saya. Saya kan 21 tahun ya di Metro Xinhuen membawakan berita dalam bahasa Mandarin. Jadi saya kangen banget sebetulnya ngomong bahasa Mandarin. Jadi 谢谢小明哦，今天陪我用中文来对话。Sayangnya hari ini kita nggak bisa diskusi dalam bahasa Mandarin karena nanti banyak yang rooming. Jadi nggak banyak yang nonton nanti gitu ya. Pakai subtitle tadi. Pakai subtitle ya. Mungkin nanti kita bisa bikin episode spesial lah pakai bahasa Mandarin. Tapi kita hari ini akan bicara dalam bahasa Indonesia, tapi kita mau bicara orang Tionghoa gitu ya. Sebentar lagi mau Imlek, atau mungkin ketika ini tayang sudah Imlek gitu ya. Mungkin Xiaoming udah sering main ke Tiongkok gitu ya pada saat perayaan Imlek, dan juga sudah melihat langsung perayaan Imlek di Indonesia. Pasti ada yang berbeda, ya kan? Kalau Xiaoming lihat tuh apa yang membedakan Tiongkok dengan Indonesia ketika ada perayaan Imlek? Saya ingin bercerita diri saya dulu. Kalau Imlek itu banyak sekali orang yang mengucapkan selamat merayakan Imlek ke saya. Dan dibandingkan dengan orang yang mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri, itu kayaknya lebih banyak orang yang mengatakan selamat Hari Raya Imlek. Kok bisa gitu? Karena mungkin mereka menganggap saya identik dengan Chinese, dengan Tiongkok, dengan Tionghoa gitu. Hitachi lah mungkin, hitam tapi China. Hitam tapi Cina gitu ya. Mungkin juga nenek moyang kita, kalau kita melihat satu versi sejarah, dikatakan juga ada yang berasal dari Yunnan. Siapa tahu juga mungkin dulu saya punya darah Tionghoa gitu ya, mengalir dalam tubuh saya gitu, sehingga banyak sekali teman-teman yang mengucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada saya gitu. Dan kalau saya melihat di Tiongkok dan di Indonesia, kok rasanya
orang Tionghoa di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di orang Tionghoa di Asia Tenggara lainnya atau mungkin di Malaysia atau di Thailand. Cuma yang saya perhatikan orang Tionghoa di Indonesia itu dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Tiongkok sana, orang Tiongkok sendiri, itu rasanya lebih kental atau lebih ingin untuk terus memelihara kebudayaan Tionghoa dibandingkan dengan orang yang ada di Tiongkok. Masa sih? Karena gini, saya merasa kita kan sempat terputus ya Ya. di masa Orba, Ya. di mana semua budaya yang kaitan dengan orang Tionghoa itu kan dilarang, Betul. termasuk perayaan Imlek. Betul, betul. Ya kan? Betul. Kok bisa sekarang lebih kental dibanding seharusnya di Tiongkok? Tiongkok memang sempat juga budaya-budaya Tionghoa atau ajaran-ajaran Tiongkok klasik zamannya revolusi budaya juga sempat dianggap sebagai ajaran-ajaran yang kolot yang harus dibumi hanguskan oleh tentara merahnya Mao Zedong saat itu. Di Indonesia pun sempat ada sejarah kelam selama 32 tahun lebih di mana kebudayaan Tionghoa atau hampir segala hal yang berbau China, baik China sebagai negara maupun China sebagai bangsa disamakan dengan, saya sering sebut, dengan narkoba. Dilarang betul dan kalau dipraktikkan di muka umum itu akan juga menjadikan nyawa kita sebagai taruhannya. Nah, mungkin karena ada kerinduan dari orang-orang Tionghoa, terutama orang-orang Tionghoa yang menjadi korban sejarah saat itu untuk menghidupkan kembali kebudayaan mereka. Nah, di Tiongkok itu sekarang saya lihat lebih materialistik ya. Kalau di Ritme Indonesia hidupnya kayaknya, ritme hidupnya cepet itu banget. cepat sekali dan Mao Zedong dulu bilang xiang qian kan, yang artinya kita harus progresif melihat ke depan. Tapi qian di sini sekarang diartikan xiang qian kan, qian yang berarti money. Berarti duit. cuan gitu Harus ya. cuan gitu. Nah, kalau di Indonesia negara kita subur dan ritme hidup kita tidak secepat dengan Tiongkok, jadi mungkin kita mempunyai waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan orang Tiongkok untuk memikirkan bahwa di dunia ini tidak hanya urusan cuan saja, harus ada kebutuhan rohani yang diperlukan. Nah, saya melihat orang-orang Tionghoa itu seperti itu. Jadi di satu sisi mereka ya perlu untuk cuan, tapi di sisi lain mereka punya keinginan untuk terus mempertahankan jati diri mereka sebagai orang-orang Tionghoa. Oke. Jadi kamu lebih senang diucapin selamat Imlek apa lebih senang diucapin selamat Idul Fitri nih? Saya senang semuanya, apalagi kalau sama-sama dikasih hungbao. Ya, kalau Imlek itu kan tradisinya memberikan angpau. Iya, dan saya lihat yang menyamakan antara orang Tionghoa di Indonesia atau dengan orang-orang Tiongkok itu sama-sama suka akan satu dewa, yaitu Cai Shen Ye. Ya, dewa keberuntungan. Dewa keberuntungan. Dan saya sebagai Muslim pun kalau didoakan semoga kongsi facai, saya juga akan mengaminkan itu. Ya siapa yang nggak mau gitu. Jun Ya. sai cai qu zi you dao. Bahwa semua orang ini kan suka akan kesejahteraan. Pasti. Yang membedakan itu hanya apakah dia bisa mendapatkan kesejahteraan itu dengan jalan yang baik dan benar atau tidak. Ya. Dan saya nggak tahu Xiaomi melihat Imlek ini sebetulnya apa sih makna dari Imlek gitu ya, message yang selama ini tuh ingin atau kita dapatkan ketika perayaan Imlek. Kan nggak sekedar hongpao, dapat angpao gitu ya kan, didoain banyak rezeki, sejahtera dan lain sebagainya. Tapi Betul. sebetulnya meaningnya tuh di mana sih, Xiaomi? Kalau kita melihat sejarah Imlek, dulu ini kan merupakan peringatan untuk rasa syukur orang-orang Tiongkok saat itu karena sudah tiba musim panen. Sehingga mereka perlu memanjatkan rasa syukur atau doa-doa kepada yang mereka sebut sebagai Tian, langit. Atau kita mungkin bisa terjemahkan sebagai Tuhan atau dewa. Intinya syukur kepada yang Maha Kuasa. Nah, sehingga Imlek ini betul kata Cisumi tadi tidak hanya berkaitan dengan cuan saja, tidak hanya berkaitan dengan materialistik, tapi berkaitan dengan rasa syukur karena sudah bisa hidup dengan sejahtera di dunia ini. Sehingga doa-doa juga yang dipanjatkan adalah doa-doa yang berkaitan dengan kesejahteraan tadi. Jadi menurut saya Imlek ini satu menjadi momentum bagi masyarakat Tiongkok dan juga orang Tionghoa yang ada di mancanegara untuk memanjatkan syukur mereka kepada yang menciptakan, yang memberikan kesejahteraan kepada kita atau kita sebut sebagai Tuhan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya ini menjadi momentum bagi orang-orang Tiongkok dan orang-orang Tionghoa dimanapun berada untuk bersilaturahmi.
Saya izinkan untuk menyebut dengan istilah Arabnya silaturahim. Hmm. Ya mirip dengan ketika kita merayakan Idul Fitri. Juga ada momentum untuk bersilaturahmi, untuk mempererat kembali hubungan persaudaraan, untuk mempererat kembali hubungan kekeluargaan. Jadi tidak hanya syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, juga sebagai momentum bagi mereka untuk mempererat hubungan antar manusianya. Kalau dalam istilah Islamnya itu ada hablum minallah, hubungan dengan Yang Maha Kuasa, ada hubungan vertikal dengan yang menciptakan kita, tapi juga ada hubungan horizontal antar manusia, ini disebut sebagai hablum minanas. Untuk membina kembali, menjalin kembali silaturahmi dengan sesama manusianya, khususnya dengan sesama keluarga kita. Jadi Imlek menurut saya paling tidak mempunyai dua makna. Momen syukur kepada Yang Maha Kuasa, juga momen untuk mempererat hubungan antar manusia. Ada ketuhanan, juga ada kemanusiaan. Oke. Jadi Imlek itu bukan hanya sekedar makan-makan Ya. gitu ya, terima angpau, Ya. sekedar itu aja. Tapi Betul. sebetulnya kalau dimaknai lebih dalam itu silaturahmi itu gitu Penting sekali. yang penting Betul, gitu ya. betul. Sebetulnya orang Tionghoa hari ini bisa kembali punya kebebasan untuk merayakan Imlek itu kan sesuatu yang sangat patut disyukuri gitu ya. Mengingat sejarah 30 tahun lebih itu sama sekali dilarang. Saya ingat waktu kecil saya juga kalau Imlek kan nggak boleh tuh ngerayain Ya. terlalu kelihatan gitu. Jadi Ya. harus diam-diam di dalam rumah, dan saya sekarang merasakan ya very excited gitu ya setiap kali Imlek ya kan, untuk kembali bisa punya kebebasan itu untuk merayakan. Mungkin Xiaoming bisa cerita sedikit karena saya ingin penonton kita mungkin yang generasi lebih muda untuk sedikit memahami sejarah lah gitu ya. Ya. Seperti apa sih perjalanan ataupun perjuangan yang dilalui sampai hari ini kita punya kebebasan seperti itu gitu untuk kembali bisa merayakan tradisi kita. Saya teringat dengan salah satu ungkapan dalam bahasa Mandarin yang mengatakan 国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。 Congwen Konon ini dikatakan oleh Han Fei. Han Fei itu seorang filsuf dari aliran legalisme, Fajia di Tiongkok sana. Pernyataan ini kurang lebih artinya bahwa esensi dari hubungan antar negara, hubungan internasional itu terletak kepada seberapa erat hubungan antar warganya, people to people-nya. Dan seberapa erat hubungan antar warganya itu terletak kepada nyambung tidaknya hati mereka. Nah, saya melihat dari perspektif hubungan internasional terlebih dahulu, karena ini berkaitan dengan kondisi di mana hubungan Indonesia-Tiongkok berada saat itu yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa setelahnya. Nah, dulu tahun 1960-an, siapa yang tidak akan mengakui bahwa hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu erat sekali? Bung Karno bahkan sampai ingin menciptakan suatu yang ia sebut sebagai poros Jakarta-Peking dari saking eratnya. Ya. Hubungan politik erat, hubungan ekonomi pun juga demikian. Tapi yang paling kentara itu terlihatnya adalah pada hubungan politiknya, sehingga Bung Karno ingin menciptakan suatu poros yang disebut sebagai poros Jakarta-Peking. Tapi tadi hubungan yang erat antara Indonesia dengan Tiongkok ini saya rasa tidak dibarengi dengan hubungan yang sama eratnya di hubungan antar warganya, People to people to people-nya. Karena pada saat itu ada kecurigaan. Saya tidak tahu apakah kecurigaan ini natural atau dibuat oleh siapa. Tapi kalau kita melihat background yang ada saat itu, yaitu perang dingin antara kubu Amerika dengan kubu Uni Soviet, kayaknya ini dibuat. Masyarakat kita dibuat curiga terhadap hampir segala hal yang berbau China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara tadi. Sehingga eratnya hubungan politik antara Indonesia dengan Tiongkok saat itu ambyar dalam waktu satu malam karena ada suatu peristiwa yang kita kenal sebagai Gestok atau G30S 1965. Dan setelah itu kecurigaan terus dipupuk sehingga mengeskalasi menjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok. Tahun 1967 kemudian naik seorang presiden yang kemudian punya kebijakan untuk melarang hampir segala hal yang berbau Tiongkok dan Tionghoa, termasuk
melarang dibukanya sekolah Tionghoa, Ya. termasuk juga melarang beredarnya koran-koran berbahasa Mandarin, termasuk juga melarang berdirinya organisasi ketionghoaan, termasuk juga melarang dipraktikkannya kebudayaan Tionghoa di muka umum. Nah, Bahkan kita nggak bisa punya nama Mandarin loh. bahkan tidak bisa. Jangankan Xiaoming, kita aja orang Tionghoa aja dulu nggak boleh pakai bahasa Betul, Mandarin betul. gitu ya kan. Semua hal yang berkaitan dengan Tiongkok dan Tionghoa itu disamakan dengan narkoba tadi saya katakan, karena kalau kita melanggar itu taruhannya adalah nyawa kita. Nah, dari tahun 67 sampai kemudian kita reformasi 1998, orang Tionghoa benar terkekang sekali. Mereka tidak bisa punya nama Tionghoa, mereka tidak bisa berbicara bahasa Mandarin di depan umum, mereka tidak bisa berorganisasi, mereka juga akhirnya kehilangan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. Generasi yang lahir 65 ke belakang sampai 98 kemungkinan besar tidak bisa bahasa Mandarin. Kalaupun bisa bahasa Mandarin, mungkin mereka diam-diam belajar di rumah dengan taruhannya nyawa tadi. Nah, generasi seperti itu kemudian terus memperjuangkan bagaimana supaya kita bisa mengembalikan jati diri sebagai Tionghoa. Bahwa jati diri sebagai Tionghoa ini tidak boleh dihilangkan dong. Nah, sehingga untung ada seorang presiden yang sangat bijaksana, ya tentu bisa dimulai dari Ibu Megawati dan kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Ibu Mega menjadikan Imlek sebagai libur nasional, kemudian Gus Dur makin membuka keran kebebasan terhadap orang-orang Tionghoa untuk bisa membuka lagi sekolahnya, terus bisa kembali mempraktikkan kebudayaan mereka. Dan kemudian yang terakhir disambung dengan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian mengembalikan istilah yang dulu Tiongkok dan Tionghoa yang karena Orde Baru diubah menjadi Cina. Nah, Presiden SBY kemudian dengan keputusan presidennya tahun 2014 sebelum lengser, itu beliau mengembalikan istilahnya supaya tidak lagi berbau negatif, dikembalikan menjadi Tiongkok dan Tionghoa. Ada perjuangan yang luar biasa ekstra dari komunitas Tionghoa, juga untungnya berbarengan dengan kebijaksanaan pemimpin kita. Nah, saya pikir ke belakang ini juga harus terus seperti itu. Ada usaha dari teman-teman Tionghoa untuk tidak mau kehilangan jati diri mereka sebagai Tionghoa, juga harus dibarengi dengan kebijaksanaan pemerintah kita untuk tidak lagi terpengaruh dengan isu-isu yang ya mungkin hanya ingin menggunakan kita supaya kita tidak bisa menjadi bangsa yang bersatu. Ya, Xiaoming, ini menarik tadi bahwa ketika tahun 65-an dan kemudian persepsi negatif terhadap segala sesuatu yang berbau Tiongkok atau Tionghoa. Kalau Xiaoming lihat sekarang, ya, zaman sekarang gitu ya, generasi juga udah berubah, udah berbeda gitu. Apakah persepsi negatif itu masih ada? Atau oke, ada tapi sudah semakin berkurang atau seperti apa sih? Saya ingin cerita dulu ketika 2010 saya mau belajar ke Tiongkok, Cizumi. Saya sering bilang saya dari lantai 8, saya orang kampung, Cizumi. Saya lahir di suatu desa namanya Desa Taman Sari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Cizumi mungkin perlu cek map untuk tahu desa ini. Dari saking terpencilnya itu. Nah, saya besar, saya menempuh pendidikan SD dan SMP di kampung ini yang mana mayoritas masyarakatnya itu adalah petani dan pekebun. Nah, selepas saya SMP, saya masuk SMA, itu untuk pertama kalinya saya belajar bahasa Mandarin, dan untuk pertama kalinya juga saya mengenal orang Tionghoa, yang mana orang Tionghoa ini adalah guru saya yang datang dari Tiongkok sana. Ya, saya ingat program apa program istilahnya bantuan guru bahasa Mandarin dari Tiongkok kerjasama dengan Kementerian Pendidikan kita. Itu masih jalan nggak? Sekarang katanya sudah nggak jalan lagi. Sayang loh. Sayang sekali. Saya ingat tuh saya dulu sempat ke Sukorejo. Oh iya. Itu juga di atas agak gunung kayaknya. Ada satu guru dari Tiongkok tidak bisa bahasa Indonesia. Dikirim ke sana untuk ngajarin anak-anak Indonesia mampu berbahasa Mandarin. Betul, sama persis dengan guru bahasa Mandarin saya yang dulu. Jadi kamu adalah produk ya? Saya produk itu. Saya produk dari kerjasama antara Kementerian Pendidikan Tiongkok dengan Kementerian Pendidikan Indonesia yang khusus untuk mengirimkan guru bantu bahasa Mandarin ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, guru bahasa Mandarin saya itu didatangkan ke pesantren. Nah,
Selepas saya lulus SMA 2010, saya dapat rezeki untuk kuliah ke Tiongkok. Nah, orang-orang kampung itu kan terbiasa informasinya mungkin tidak begitu banyak yang mereka tahu soal Tiongkok. Sehingga ketika saya mau berangkat itu banyak sekali tetangga-tetangga saya yang datang kepada kedua orang tua saya. Saya anak tunggal, Cisumi. Mereka bertanya begini kurang lebih. Kalian nggak takut kalau ngirim anakmu ini yang lulusan pesantren, yang muslim ini kuliah ke Cina gitu kan? Orang kampung, mohon maaf Cisumi, tidak terbiasa menggunakan istilah Tionghoa dan Tiongkok. Mereka masih terbiasa menggunakan istilah Cina. Ini kalian nggak takut anakmu dikirim ke Cina nanti jadi komunis gitu? Nggak takut nanti anakmu ini kuliah ke Cina jadi murtad gitu lah. Jadi pindah agama jadi Konghucu misalnya. Nah, saya lihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini kok rasanya itu masih sering ditanyakan sampai saat ini, Cisumi. Oh ya? Pertanyaan yang belasan tahun ditanyakan kepada kedua orang tua saya masih ditanyakan kepada saya saat ini. Saya beberapa bulan yang lalu mengisi seminar di salah satu kampus yang cukup terkenal di Jawa Barat. Ada seorang dosen yang menanyakan kepada saya, di Cina itu kamu nggak diajarkan komunis? Pun demikian beberapa hari yang lalu saya ke Jawa Tengah di suatu sekolah. Juga ada seorang guru besar yang menceritakan kepada saya bahwa tidak sedikit dari mereka yang berpendidikan tinggi pun itu masih menganggap bahwa yang namanya Tiongkok atau yang namanya Tionghoa itu sama dengan komunis, sama dengan Konghucu. Wow, berarti dari kelompok grassroots sampai ke intelektual pun juga masih punya pemikiran yang sama, yaitu yang namanya Tiongkok, yang namanya Tionghoa sudah pasti seperti itu. Dalam artian tidak ada hal positif dari bangsa ini, dari yang namanya Tiongkok, yang namanya Tionghoa, bahwa yang namanya Tiongkok, yang namanya Tionghoa sudah pasti komunis, dan yang namanya komunis sudah pasti anti-Islam, dan yang namanya orang tidak beragama sudah pasti bejat. Padahal belum tentu saya lihat. Dan sayangnya tidak sedikit di akar rumput, bahkan juga mungkin di tataran elit kita yang masih menggunakan kacamata tahun 65, kacamata buatan perang dingin untuk melihat Tiongkok dan Tionghoa, khususnya Tiongkok zamannya Xi Jinping. Menurut saya ini tidak akan pernah nyambung, Cisumi. Karena Tiongkok dari tahun 78 itu sudah membuka pintu mereka pelan-pelan dengan suatu kebijakan yang disebut sebagai Kaige Kaifang, reformasi dan keterbukaan. Cuma sayangnya di kita saat ini masih terbiasa melihat Tiongkok sebagai negeri tirai bambu. Dalam artian Tiongkok itu tidak pernah terbuka. Padahal Tiongkok sudah berbeda. Jauh sekali berbeda. Sehingga saya sering menyebut bahwa dengan istilah bahasa Arab, As-Sin al-Mutaghayyarah, Cisumi. Artinya? Tiongkok yang sudah berbeda. Makanya kalau kita tidak mau mengganti kacamata kita yang buatan 65, yang buatan perang dingin untuk melihat Tiongkok yang sudah berubah ini, kita akan terus ketinggalan. Tiongkok sudah punya kereta cepat, sudah punya kereta hidrogen, sementara kita masih menggunakan kereta buatan Belanda. Ini kalau mengejar tidak akan pernah bisa dikejar, Cisumi. Sehingga saya teringat dengan apa yang dibilang oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dulu pernah berkunjung ke Jepang. Dia naik Shinkansen. Terus selama naik di Shinkansen itu Deng Xiaoping dijelaskan dengan bagaimana cepatnya dan bagaimana canggihnya Shinkansen, kereta cepat Jepang ini. Deng Xiaoping dari sejak naik sampai turun tidak pernah ngomong. Diem aja menyimak pembahasan keterangan dari orang Jepang saat itu yang membanggakan Shinkansen ini. Akhirnya Deng Xiaoping ketika sampai di stasiun terakhir baru ngomong. Kurang lebih begini dia ngomongnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aduh, kita Tiongkok ini sudah terlalu ketinggalan. Kita tidak bisa mengejar lagi ketertinggalan ini dengan hanya berlari. Kita harus terbang. Saya pikir ungkapan Deng Xiaoping ini relevan sekali untuk diucapkan juga kepada bangsa kita. Kalau kita terus-menerus melihat Tiongkok dengan pandangan lama, sementara Tiongkok terus berubah, ya maklum kalau kita akan terus ketinggalan. Jadi masih ada stereotip, masih ada pandangan negatif dari akar rumput sampai ke tataran elit kita ketika membahas mengenai Tiongkok.
Dan itu menurut saya harus pelan-pelan. Tapi kalau pelan-pelan lagi-lagi kita akan ketinggalan. Harus Dan Xiaoping cepat harus diubah. terbang kalau Harus terbang. bisa. Kalau perlu mungkin kita harus meroket. Iya, iya, betul. Jadi merubah mindset atau pemikiran seperti itu kan nggak gampang ya. Sangat tidak gampang. Jadi ketika kamu ditanya kayak gitu, kamu responnya apa? Saya beruntung Jisumi diajarkan di pesantren satu istilah dalam bahasa Arab, khudil hikmah walau min fami kalbin. Ambillah kebenaran, ambillah hikmah. Sekalipun itu mohon maaf keluarnya dari mulut anjing. Dan saya juga bersyukur di Tiongkok saya diajarkan dengan petuah-petuah Konfusius yang mengatakan bahwa san ren xing pi you wo shi. Yang saya mohon izin untuk menerjemahkan secara bebas saja bahwa pada masing-masing individu, pada masing-masing masyarakat, pada masing-masing bangsa, masing-masing negara itu pasti ada yang layak untuk kita jadikan suri tauladan. Nah, apa yang mesti dijadikan suri tauladan? Kita harus memilih yang baik untuk kita tiru. Kalau ada yang buruk, kita harus ubah. Dan kalau perlu kita harus refleksi diri, jangan-jangan kita juga punya keburukan serupa. Jangan-jangan kita lebih buruk dibandingkan dengan Tiongkok. Ini kamu pelajari dari mana ini? Filosofi-filosofi seperti itu. Saya dulu ketika di SMA, Jisubi, saya sering menulis di koran bahasa Mandarin. Dari SMA? Dari SMA. Dan ternyata ada orang Tionghoa yang membaca tulisan saya itu dan kemudian mengirimkan saya satu kardus buku-buku yang berkaitan dengan filosofi Tionghoa saat itu. Saya dikirimkan Lun Yu misalnya yang berisi petuah-petuah Konfusius, saya dikirimkan Tao Te Ching, termasuk saya dikirimkan San Tzu Jing misalnya yang berisi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan budi pekerti, dengan akhlak. Dan ketika saya di Tiongkok pun saya belajar beberapa semester bahasa Mandarin kuno dan kemudian saya mencoba memperdalam filsafat-filsafat Tiongkok itu dan saya ternyata menemukan banyak sekali filsafat Tiongkok yang 11-12 dengan ajaran agama yang saya anut, dengan ajaran Islam. Sehingga saya berkesimpulan kalau kita mau membuka diri dengan tidak melulu melihat Tiongkok dengan kacamata negatif, ternyata banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari bangsa ini. Saya memberanikan diri untuk menyebut bahwa 11-12 antara ajaran Tiongkok dengan ajaran agama yang saya anut karena saya menemukan seperti itu, Cisumi. Misalnya, Tiongkok punya ajaran Xiao, yang berarti kita harus hormat, patuh kepada kedua orang tua. Di ajaran Islam juga punya ajaran yang disebut sebagai birrul walidain. Kita harus hormat kepada kedua orang tua kita. Di San Tzu Jing kita mengenal fumu hu ing wu huan fumu ling xing mulan. Yang artinya kalau orang tua memanggil kita, kita harus menyahut dengan tutur kata yang sopan. Dan kalau kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita jangan leyeh-leyeh. Harus cepat-cepat melakukan itu. Di ajaran Islam juga saya membaca satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang saya mohon izin untuk menerjemahkan secara bebas saja. Kalau orang tua menyapamu, jangan pernah halah menjawab begitu. Kita harus menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan sopan santun. Dan selain itu, saya melihat bahwa ajaran Tiongkok itu juga mengajarkan kepada kita untuk berlaku moderat. Konfusius menyebutnya Chung Yung Citao, ajaran tengah sempurna yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Di Islam, terutama saya di pesantren, saya juga diajarkan untuk bersifat wasatiyah. Harus moderat, tengah-tengah. Nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Saya teringat ajaran di pesantren itu yang mengajarkan bahwa khairul umur awsatuha, katanya. Yang terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih bahwa sebaik-baiknya perkara, sebaik-baiknya budi pekerti itu yang tengah-tengah, yang tidak ekstrem. Di Konfusius juga punya ungkapan serupa, Jisoo. Saya menemukan Chung Yung Zhi Wei De Ye Qi Zhi Yi Hu, yang terjemahan bebasnya kurang lebih bahwa sebaik-baiknya budi pekerti, sebaik-baiknya akhlak itu yang tengah-tengah. Wow, mirip sekali. Dari pernyataannya mirip, terjemahnya pun mirip. Berarti sebenarnya kalau kita sudi membuka diri, tidak lagi terkungkung oleh kepercayaan bahwa yang namanya Tiongkok itu sudah pasti negatif, yang namanya Tionghoa tidak
sudah pasti tidak ada hal-hal positif yang layak diteladani. Ternyata kita bisa menemukan bahwa dua bangsa ini, dua keyakinan ini ternyata punya hal-hal yang kurang lebih sama, yang mestinya ini makin bisa mempersatukan kita untuk bisa menjadi bangsa yang lebih bersatu ke depannya, dan kita punya waktu untuk membangun. Karena saya melihat bahwa di kita ini kan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memperdebatkan hal-hal kecil yang kemudian dibesar-besarkan dan dibentur-benturkan. Maka Teng Xiaoping saya pikir benar. Woman Pucheng Lun. Kita sebaiknya jangan debat kusir. Ya.因为 Cheng Lun 就复杂了. Begitu kita debat kusir, segala hal akan makin rumit. Kalau begitu, semua事情都干不成. Kita tidak punya waktu untuk berbuat sesuatu. Jisumi. Betul. Pemikirannya luar biasa, Xiaoming, seperti itu ya. Dan tapi di luar sana itu kan nggak semua orang punya cara pandang yang terbuka, dan mungkin tidak punya kesempatan juga ya untuk bisa lebih memahami, begitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita mau merubah mispersepsi ataupun mindset seperti itu, ada nggak caranya kira-kira menurut kamu? Pepatah Mandarin saya pikir betul. Tu wan juan shu xing wan li lu. Kita memang harus banyak-banyak membaca buku, tapi di waktu yang sama kita harus banyak-banyak melakukan perjalanan. Betul. Dalam artian ya kita perlu terus membaca, memperluas horizon pengetahuan kita, tapi di waktu yang sama kita harus banyak melihat dunia luar. Istilah anak mudanya itu banyak-banyak piknik lah, banyak-banyak healing gitu. Karena Taiwan pun wijian lah, Cisumi. Kita mendengar ratusan kali itu kalah akurat dengan kita melihat Sekali sendiri, melihat. sekalipun cuma satu kali. Betul. Dan info-info yang kita baca, yang kita dengar terkait Tiongkok dan Tionghoa ini, saya rasa sayangnya sekarang itu masih banyak info-info yang negatif. Karena mungkin bias dari penulisnya, atau mungkin bias dari wartawannya. Kita melihat info-info terkait dengan Tiongkok misalnya masih banyak didapatkan dari media-media barat. Yang tadi tidak lepas dari bias penulisnya, bias dari wartawannya. Ya mungkin bias ideologinya bahwa yang namanya komunis itu sudah pasti jelek. Dan berita-berita dari barat ini kemudian diterjemahkan oleh media kita dan kemudian dimamah mentah-mentah oleh pembaca kita yang sayangnya literasinya konon itu masih perlu ditingkatkan. Literasi masyarakat kita itu kan kebanyakan tidak suka untuk membaca secara utuh sesuatu, hanya cukup membaca judulnya kemudian ribut di media sosial. Nah, sehingga berita-berita yang didapatkan dari media barat yang kemungkinan ada biasnya itu yang kemudian diterjemahkan di mamah mentah kemudian oleh orang-orang kita, itu mungkin ke depan perlu dikurangi. Mungkin kita perlu memperbanyak wartawan kita, jurnalis kita yang seperti Cisumi, yang bisa membaca berita-berita berbahasa Mandarin, yang kemudian bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia, yang kemudian bisa dibaca oleh khalayak luas orang kita. Nah, itu satu, di tingkat literasinya. Nah, yang kedua juga di tingkat jalan-jalannya ini. Mungkin tidak semua orang punya kemampuan untuk ke luar negeri. Mungkin. Tapi sekarang ada YouTube kok. Ya, benar. Sekarang ada YouTube, sekarang ada TikTok, dan kita punya kesempatan yang murah dan mudah untuk bisa mengakses banyak sekali informasi yang tidak sampah gitu. Nah, kita ada istilahnya dikasih sampah malah minta nambah gitu loh. Kita harus manfaatkan teknologi yang murah dan mudah ini untuk mengakses sebanyak mungkin informasi yang baik dan benar gitu. Jangan terlalu suka untuk mengakses info-info yang hoax yang belum tentu kebenarannya dan kemudian kita demen menyebarluaskannya. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka menurut saya kita akan bisa menjadi bangsa yang terbuka. Memang Jisumi, mungkin ada orang yang nyaman tinggal di zaman batu. Mungkin dan ingin kembali ke zaman batu. Nggak apa-apa. Menurut saya memang mereka tidak akan mati. Tapi orang yang berpemikiran terbuka menurut saya punya kesempatan yang lebih luas untuk bisa membuat hidupnya lebih indah dan lebih baik. Ya, terserah kita mau milih yang mana. Ya, memang mispersepsi itu harus diluruskan ya, bukan kenapa-napa, karena kita harus akui bahwa
Tiongkok ini adalah satu kekuatan ekonomi dunia yang bahkan Amerika pun takut ibaratnya Ya. gitu kan. Ya. Jadi kalau kita selalu melihat negatif Tiongkok ketika ada investor Tiongkok datang, kita curiga gitu ya. Ketika ada program-program kerjasama baik dengan Indonesia kita curiga, Ya. ujung-ujungnya yang rugi kita. Betul. Betul tidak? Betul. Ya kan? Betul. Jadi memang banyak mispersepsi itu harus diluruskan begitu. Memang orang-orang seperti Xiaoming sedikit ya untuk berbicara ini ya. Mungkin banyak Cisumi cuma tidak berani untuk berkata secara terbuka mungkin di depan publik karena takut disebut komunis misalnya. Saya masih terus mengecek nama saya di Google Cisumi. Terus? Karena saya melihat berbulan yang lalu itu diketikkan nama Novi Basuki, belakangnya itu otomatis keluar komunis. Oh iya. Masih ya. Masih seperti itu. Sehingga mungkin banyak yang punya pemikiran terbuka, cuma karena ketakutan tadi, sehingga mereka tidak berani untuk mengatakan secara lantang bagaimana Tiongkok yang sebenarnya gitu. Nah, kembali ke yang tadi, kalau kita terus melihat Tiongkok dengan kacamata ancaman terus-menerus, ya kita akan ketinggalan peluang, Cizumi. Karena saya ingin bertanya, ada tidak negara di dunia ini yang tidak menjadikan Tiongkok sebagai partner ekonomi utama mereka? Saya tidak mengatakan yang terbesar, mungkin yang utama mereka, kecuali yang mungkin punya hubungan dengan Taiwan. Mungkin itu lain soal, hubungan diplomatik gitu. Sekalipun Taiwan itu adalah bagian dari integral dari Republik Rakyat Tiongkok, mungkin terkecuali mereka. Tapi di samping mereka, di luar mereka, saya tidak melihat ada negara manapun yang tidak bekerja sama, terutama kerjasama perekonomian dengan Tiongkok. Arab Saudi misalnya, bahkan sekarang menjadikan kurikulum dari sejak pendidikan kanak-kanak sampai perguruan tinggi harus ada bahasa Mandarinnya. Turki, ya. Bahkan Afghanistan, yang Taliban juga bekerja sama dengan Tiongkok. Ya. Sehingga kalau kita mau misalnya jauh-jauh dari Tiongkok, ya lagi-lagi kita akan ketinggalan. Nah, memang betul kita harus melihat Tiongkok secara objektif. Ya. Tapi apakah objektif sama dengan terus melihat Tiongkok dengan kacamata ancaman? Kok saya skeptis dengan hal itu. Bahwa melihat secara objektif ini mestinya melihat Tiongkok secara menyeluruh. Secara utuh. Kalau dilihat secara ancaman terus-menerus, kita lagi-lagi tadi kita akan ketinggalan peluang itu. Bahwa ya memang hal-hal buruk itu bukan monopoli dari bangsa Tiongkok dan bangsa Tionghoa. Bangsa kita juga tidak sedikit kok yang jelek-jelek itu. Tidak sedikit yang misalnya bermental ya maling misalnya. Tidak sedikit juga yang korup. Di Tiongkok juga seperti itu. Tidak sedikit yang jelek juga, tidak sedikit juga yang baik gitu. Nah, makanya kita harus melihat bangsa manapun itu secara menyeluruh. Ya. Kalau kita sudah bisa melihat secara menyeluruh, maka pada saat itu pula kita akan bisa menjadi bangsa yang maju. Oke, kita melihat objektif Tiongkok itu secara utuh. Ya. Kalau hal-hal baik lah yang bisa kita pelajari dari Tiongkok ataupun mungkin dari etnis Tionghoa sendiri ya. Ya. Menurut Xiaoming apa nih? Mungkin 3 hal aja deh, ya kan? 3 hal, ya kan semua bangsa ya, semua manusia itu kan punya kelebihan kekurangan. Betul. Nah, tapi kita mau lihat yang kelebihannya nih. secara Saya objektif. sering bilang Cisubi, pertama orang Tiongkok atau mungkin orang Tionghoa di manapun itu takut mereka miskin. Mereka takut sekali akan kemiskinan. Tapi lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa semua orang pada hakikatnya itu senang hidup enak, senang hidup sejahtera, tapi caranya untuk bisa menuju tujuannya itu apakah dengan cara yang benar atau tidak gitu. Nah, saya melihat orang Tiongkok yang takut akan kemiskinan ini menggunakan cara-cara yang benar. Ya tentu, ya tadi ada oknum, benar, ada yang jelek juga, itu pasti ada. Cuma secara garis besar orang-orang Tiongkok itu mengubah ketakutan mereka akan kemiskinan supaya mereka sejahtera itu dengan cara-cara mereka kerja dengan ulet dong, dengan kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam kayak robot. Saya sering bilang begitu. Itulah kenapa saya doktrin istri saya Apa itu? Doktrin apa tuh? untuk kerja keras, jangan banyak mengeluh. Harus banting tulang dari pagi sampai malam kayak robot. Cuma masalahnya, Cisumi, ini refleksinya. Kita melihat di bangsa
kita, Konoha. Konoha. Kalau di kita ini bangsa pekerja keras kok. Ya kita lihat orang-orang di kampung-kampung itu juga tidak kalah kerja keras. Dari subuh sampai malam pun mereka kerja banting tulang di sawah dan ladang mereka. Cuma mungkin kesempatan untuk bisa berkembang mereka ini kayaknya dikalahkan oleh kaum-kaum yang mungkin punya akses terhadap kekuasaan lebih banyak dibandingkan dengan mereka. Nah, cuma di Konoha ini kemudian bilang gitu, "Weh, kerja kok kayak orang Cina gitu. Ingat dong, ingat akhirat gitu." Ya. Nah, kalau saya lihat kepercayaan orang Tiongkok atau mungkin orang Tionghoa itu kurang lebih begini, kalau kita bisa hidup enak di dunia sejahtera, kemungkinan besar di akhirat pun juga akan seperti itu. Akan bisa hidup sejahtera juga. Nah, kalau di Konoha tidak seperti itu. Di Konoha kita harus lebih banyak memfokuskan diri pada kehidupan setelah kematian. Padahal Konfusius itu pernah bilang, "Wei zhi sheng yan zhi se," yang kalau diterjemahkan secara bebas saja itu, kalau hidupmu itu masih morat-marit, ngapain kamu mikir mengenai kehidupan setelah kematian gitu? Masih ada waktu gitu ya untuk mikirin pokoknya harus akhirat. fokus dulu. Ya. Tapi harus diimbangi juga. Mungkin kalau di negeri kita, di akhirat juga harus dipikirkan, tapi di dunia ini juga harus dipikirkan. Sehingga doa yang tiap hari kami Muslim langitkan kepada Yang Maha Kuasa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahwa Tuhanku, hidupkanlah aku secara nyaman, sejahtera di dunia, pun demikian sejahtera di akhirat. Nah, ini harus imbang. Nah, cuma di Konoha tidak seperti itu. Ada ketidakseimbangan, Tidak balance antara kehidupan setelah kematian dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Chizumi, orang Tiongkok dan Tionghoa itu saya rasa mereka takut juga untuk menjadi orang yang bodoh. Nah, karena takut bodoh ya mereka harus rajin dong, harus rajin belajar. Nah, saya lihat kalau di Konoha itu kalau rajin justru dicie-cie. Rajin bener nih, ngapain juga. Sosokan. Gitu. Di Tiongkok tidak seperti itu, dan saya lihat orang Tionghoa pun tidak seperti itu. Sehingga saya sering bilang kepada istri saya suatu saat ingin memasukkan anak saya di sekolah yang ada orang Tionghoanya. Karena saya lihat orang Tionghoa itu tidak pernah sembarangan memilih sekolah. Karena kalau sekolah itu ada orang Tionghoanya, hampir bisa dipastikan sekolah itu pasti sekolah bagus. Nah, saya ingin seperti itu. Saya tidak ingin anak saya ketinggalan. Saya ingin memasukkan anak saya di sekolah yang multikultur. Dan memasukkan di sekolah yang ada orang Tionghoanya, karena saya kok masih yakin bahwa orang Tionghoa itu tidak akan pernah sembarangan memilih sekolah karena mereka takut anaknya bodoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Tionghoa itu adalah orang Tiongkok yang mementingkan kebersamaan, yang mementingkan persatuan, tidak gampang untuk dikompori, dipanas-panasi, kemudian bercerai-berai. Memang ada satu istilah bahwa Sun Yat-sen itu pernah bilang Cungguran itu seperti Ibhan Sansa, seperti pasir yang tercerai-berai gitu. Coba mungkin mereka belakangan mulai sadar bahwa kalau terus-menerus bercerai-berai, mereka tidak akan pernah punya waktu untuk bisa membangun dirinya sendiri dan untuk membangun bangsanya, gitu. Sehingga mereka itu berkeyakinan bahwa eren tungxin qili tuanjin, bahwa kalau ada dua orang yang hatinya menyatu, kekuatannya akan bisa mematahkan benda paling keras sekalipun. Nah, ini dua orang. Bayangkan kalau 350 atau 250 juta rakyat Indonesia itu mau bersatu, tidak mau dikompori, wah, kita akan benar-benar akan tercetak generasi emas 2045, Cisui. Bukan generasi cemas. Bukan generasi yang mencemaskan. Yang mencemaskan. Dan untuk itu, dan untuk bisa seperti itu, Konfusius benar. Bahwa kita mesti Xiushen qijia ziguo ping tianxia. Kita harus benahi diri terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa membenahi keluarga kita, membenahi negara kita, dan untuk itu kita bisa bersumbangsi terhadap perdamaian dunia. Oke. Kalau mispersepsi terhadap orang Tionghoa sendiri di Indonesia, misalnya ya, stereotype
gitu ya, yang masih Xiaoming lihat ada sampai ini tuh, ada sampai sekarang tuh masih nggak sih hal-hal stereotip? Karena gini kan sekarang itu generasi sudah berubah ya. Ya, Ya kan, ini zamannya Gen Z ibaratnya, Ya. anak muda gitu, Ya. ya kan. Apakah Xiaomi melihat masih ada gap ya antara mungkin suku Tionghoa dengan non Tionghoa, atau sebetulnya mereka ini sudah sangat berbaur sampai ya udah nggak kelihatan gitu loh. kok rasanya sudah mulai ya, Cizumi, sudah mulai mencair. Ya tentu ini satu hal yang patut kita syukuri, tapi di satu sisi mungkin juga ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang melihat cairnya hubungan ini. Sehingga mungkin mereka ingin sekali tetap mempertahankan ada ketercerai-beraian tadi, karena ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk mendulang suara misalnya gitu. Nah, cuma secara garis besar menurut saya hubungan antar Tionghoa dengan yang tanda kutip pribumi ini, sekalipun saya tidak senang sekali dengan istilah ini. Ya, setuju. Karena menurut saya tidak ada orang yang bisa mendaku dirinya sebagai orang asli gitu. Bisa jadi sudah campuran dari bangsa manapun yang ada di planet bumi ini gitu. Nah, cuma secara keseluruhan hubungan ini sudah mulai mencair, dan bahkan saya lihat generasi muda Tionghoa itu kok kayaknya lebih senang disebut Cindo ketimbang Tionghoa ya. Malah bangga kayaknya, Malah bangga ya, ya. seneng-seneng aja Cindo gitu kan, ya. Cindo kan singkatan dari Cina Indo gitu. Nah, Padahal kalau berapa tahun terakhir, mungkin belasan tahun terakhir Iya. itu kalau kita disebut, saya Iya. especially gitu, atau Iya. generasi yang lebih tua gitu ya, Iya. dibilang Cina itu sangat tersinggung loh. iya, sangat tersinggung Cizumi. Dan ini kok malahnya mereka Malah senang seneng disebut menyebut Cindo gitu, dirinya Cindo, Cina Indo. ya Dan kan? ini saya teringat dulu waktu saya masih di Xiamen, Cizumi. Waktu saya kuliah di sana, saya punya roommate orang Tionghoa. Terus ya orang-orang Tiongkok itu kan kalau ngomong nyaring sekali kan suaranya. Kebiasaan itu kayaknya belum bisa diubah oleh Kamu mereka. halusnya bilang nyaring gitu ya, kenceng gitu ya Kenceng kalau ya, ngomong. kenceng sekali. Pokoknya berisik lah gitu. Berisik sekali. Teman saya ini mau tidur. Terus dia karena berisik seperti itu, dia bangun, dia ngomel-ngomel marah-marah, akhirnya buka jendela kamar saya. Dia lihat orang Tiongkok yang di bawah itu, dia tuh, "Woi, dasar Cina loh." Gitu. Ini yang Chinese, yang Tionghoa ngata-ngatain yang orang Tiongkok sebagai Cina juga. Lucu itu. Lucu, jadinya lucu. Nah, jadi sudah mulai ada pencairan hubungan, cairnya hubungan, orang-orang generasi muda Tionghoa ini sudah mulai tidak begitu lagi tersinggung dirinya disebut dengan istilah Cindo, bahkan mungkin mereka lebih senang disebut Cindo karena repot banget kalau disebut sebagai Tionghoa. Cuma Bung Karno benar bilang bahwa kita mesti jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Kaisar Tang Taichung, Kaisar dinasti Tang juga bilang kita yisi wei jian. Kita harus menjadikan sejarah sebagai cermin besar untuk berkaca. Nah, kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa memang ada masa-masa kelam Ya. di mana istilah Cina ini dipakai untuk mengolok-olok. Ada konotasi negatif orang yang memakai istilah Cina ini terhadap orang-orang Tionghoa gitu, untuk mengolok-olok mereka. Ini kita tidak boleh lupakan itu. Dan kita memang mesti memberitahu generasi muda bahwa ada peristiwa kelam yang seperti itu, ada usaha secara sengaja untuk menggunakan istilah Cina sebagai bahan untuk merendahkan, mendiskreditkan suku Tionghoa. Itu harus diajarkan juga. Cuma menurut saya pencairan ini adalah satu hal yang bagus, dan kita ya tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang tidak disukai oleh ya kelompok manapun untuk menyebut orang itu. Betul. Misalnya seorang benar botak gitu. Cuma kalau dia nggak suka disebut botak, ya jangan dipanggil sebagai botak dong. Seorang yang kebetulan futai, yang kebetulan misalnya gemuk gitu, kemudian dia nggak suka disebut gendut misalnya gitu, ya jangan gunakan istilah itu. Nah, masalahnya memang bahasa itu, konon bahasa itu netral. Nah, bergantung kepada penggunanya ini apakah akan menggunakan bahasa itu untuk mengolok-olok atau tidak. Misalnya, "Hei, si hitam." Nah, hitam sendiri kan netral. Cuma kalau tujuannya digunakan untuk mengolok-olok, maka ini juga jangan dipakai. Gitu. Karena konotasinya jadi negatif. Konotasinya jadi negatif. "Hei,
unta misalnya. Unta itu kan netral. Tapi kalau kemudian kita menggunakan istilah ini untuk memanggil teman kita yang kebetulan keturunan Arab, "Hei si unta," ya jadi negatif dong. Ya. Nah, intinya kita tidak boleh menggunakan istilah apapun yang berkonotasi negatif yang bertujuan untuk mengolok-olok bangsa manapun. Karena menurut saya itu tidak baik. Oke, tapi memang situasi sekarang sebetulnya very positif. Very positif. Ya. Dan ini harus disyukuri dan harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Makanya Oke. kalau ada orang yang berusaha untuk terus menghidupkan, untuk terus memisahkan dua bangsa ini, kita harus lawan itu. Oke, berangkat dari anak muda gitu ya. Ya. Kita lihat sebetulnya peran keberadaan orang Tionghoa di Indonesia ini sejarahnya udah sangat panjang sekali Betul, ya. betul. Dari era zaman Belanda, perjuangan sampai ada hari ini gitu Betul, ya. betul. Dan mungkin terkadang kita tidak sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak hal itu sebetulnya ada pengaruh budaya Tionghoa di situ. Iya kan? Betul. Entah itu makanan, entah itu mungkin bahasa, dan Ya. masih banyak hal lagi gitu ya. Bagaimana sih keharmonisan itu bisa kita jaga terus ke depan melalui anak muda sekarang gitu? Anak muda bisa menggunakan berbagai macam platform sekarang. Misalnya bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan YouTube. Karena kita melihat ya bangsa kita kan kurang suka membaca, tapi lebih banyak menghabiskan waktu untuk nonton video. Misalnya bikinlah video-video pendek soal bagaimana kebudayaan Tionghoa, bikinlah video-video pendek soal bagaimana masyarakat Tionghoa yang sebenarnya. Misalnya di kita ini kan masih banyak stereotip yang yakin bahwa semua orang Tionghoa itu kaya-kaya gitu. Betul. Dan kadang juga diperparah lagi bahwa ekonomi Indonesia ini sudah dikuasai. Gitu. Bahkan ya tadi ada investor dari itu akan mengambil kesempatan kerja bangsa kita akan dijajah oleh mereka dengan gaya penjajahan baru. Padahal kalau kita ke Cina Benteng misalnya, tidak Ya. sedikit loh yang kehidupannya mungkin lebih melarat dibandingkan dengan kehidupan saya di kampung. Saya melihat di Semarang juga di depan kelenteng Taikaksi di Semarang itu juga tidak sedikit orang Tionghoa yang menjadi peminta-minta. Nah itu juga harus dikabarkan dengan ya media-media yang atraktif terhadap anak muda itu. Kalau dikabarkan dengan tulisan saja di tengah kondisi bangsa kita yang tidak demen membaca, ya mungkin hasilnya akan kurang begitu efisien. Ya. Tapi kalau dengan video-video pendek, dengan TikTok, dengan YouTube, podcast seperti ini, saya pikir hasilnya akan lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan cara-cara lama. Terus kampanyekan, terus kabarkan bahwa yang namanya Tionghoa itu sebenarnya ya sama dengan bangsa kita pada umumnya. Ya. Jadi kalau bikin konten jangan cuma yang apa ya, yang permukaan aja gitu ya. Ya. Ya kan, mungkin harus melihat lebih jauh lagi gitu ya. Ya. Itu setuju sih. Memang salah satu persepsi terhadap orang Tionghoa itu adalah pokoknya kaya-kaya semua. Ya. Ya kan, ekonomi dikuasai. Padahal memang kalau kita melihat ke daerah-daerah pinggiran kan sebetulnya banyak juga gitu Banyak yang juga. hidup dalam kesusahan begitu. Betul, Ya. dan saya bersyukur sekarang generasi muda yang non-Chinese ini juga sudah mulai sadar bahwa mereka perlu memperbaiki diri mereka dengan memperbaiki perekonomiannya. Sehingga banyak yang membuka usaha kecil-kecilan dari bawah. Mungkin kalau boleh saya istilahkan, kita ini mesti mentionghoakan diri kita. Maksudnya apa itu? Dalam artian orang Tionghoa itu kan mengubah nasib mereka dengan berwirausaha, dengan kerja keras. Nah, orang kita ini juga perlu punya spirit yang luar biasa besar untuk mengubah nasib dengan berwirausaha. Misalnya seperti itu. Dan mentor yang baik menurut saya untuk berwirausaha ya orang Tionghoa ini. Dan saya bersyukur tadi sudah banyak generasi muda yang mau mentionghoakan mereka. Jadi mulai mengubah nasib mereka dengan berwirausaha dengan cara-cara baik dan benar. Karena ada satu novel Cisumi, zaman dinasti Ming. Oke. Judulnya itu You Xian Ku Cui. Terjemahan bebasnya mungkin nyanyian sunyi lah gitu. Saya senang sekali dengan satu kalimat pendek di novel itu, bunyinya Wu shi ren hao sheng shi. Bahwa orang kalau tidak punya pekerjaan atau yang perutnya lapar itu gampang bikin onar katanya. Iya. Dan saya gembira sekali melihat
teman-teman non-Chinese itu yang tidak ingin kelaparan, tidak ingin bikin onar, sehingga mereka mulai mencontoh teman-teman Tionghoanya dengan berwirausaha, mentionghoakan diri mereka. Memang anak-anak muda Tionghoa terkhususnya gitu ya, memang perlu juga untuk menularkan hal-hal positif. Ya, Gitu ya, value-value positif. Saya tidak bilang bahwa orang Tionghoa adalah the best gitu ya, Ya, everything betul, gitu, betul, enggak betul, gitu ya. betul. Tapi hal-hal atau value-value yang bagus itu, orang Tionghoa itu juga jangan pelit. Ibaratnya begitu Iya, ya. iya. Anak-anak muda Iya, atau iya. orang Tionghoa Indonesia itu harus mau mentransfer knowledge itu. betul, betul. Ya, Betul. terutama kemampuan wirausaha itu tadi. Betul, betul. Ya, betul. supaya sama-sama mengangkat kesejahteraan orang-orang Indonesia. Betul, betul. Perlu mentor, dan menurut saya mentor kewirausahaan untuk mengubah nasib non-Chinese ini ya orang-orang Tionghoa. Dan itu sebenarnya sudah banyak dilakukan mungkin oleh generasi senior Tionghoa, sudah mulai mementori anak-anak muda. Tapi yang saya lihat memang yang nyampe di bawah di akar rumput itu kebanyakan adalah sembakonya. Misalnya Indominya, terus minyaknya, Pokoknya berasnya. instan dah. Ya, itu yang nyampe ke akar rumput gitu, seperti kami yang di kampung-kampung. Maka kedepannya mungkin kalau bisa dan kalau ada waktu, itu yang senior-senior ini mungkin turun ke akar rumput juga untuk sharing knowledge mereka, Ya. untuk mementori teman-teman yang di kampung ini, supaya ya syukur itu Indominya nyampe, orangnya pun ilmunya juga nyampe. Ya, jadi bekal untuk jangka yang lebih panjang lah ibaratnya begitu ya. 授人以鱼不如授人以渔kan. Betul, apa istilahnya terjemahan Ya, bebasnya? kalau kita hanya memberikan ikan, tentu Ya. akan lebih baik Kita diberikan berikan- ilmu bagaimana supaya kita bisa menangkap ikan. Betul. Hari ini kita banyak sekali dapat ilmu-ilmu filosofi, value-value yang luar biasa dari Xiaoming. Saya senang banget Xiaoming hari Kasih, ini kasih, betul-betul kasih, bisa undang kasih. kamu ke VVIP. Sebetulnya masih banyak hal yang kita bisa diskusikan dengan Xiaoming mungkin di lain kesempatan ya. Kasih, Kita kasih. akan belajar dari Xiaoming lagi. Tapi sekali lagi 新年快乐, Xinian terima kuai le, kasih. xinian kuai le. 新年快乐 ya. 新年快乐。 Masih bisa terima angpau. Hungpao nalai. Angpau nalai, nggak nolak sih ya. Jadi kalau memang di tradisi kita itu yang menerima angpau itu orang yang belum nikah. Oh, saya berarti sudah habis itu masanya. Kamu udah habis masanya ya? Iya, tenang, bisa ke anak saya. Oh iya ya. Jadi kemana-mana bawa anaknya ya pas Imlek ya gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Xiaoming, dan mudah-mudahan banyak yang tercerahkan, terinspirasi dan juga banyak belajar dengan apa yang disampaikan oleh Xiaoming. Kalau mau komen silakan, tapi yang positif-positif aja ya, ya kan. Biasanya kan negeri Konoha kan apa aja salah gitu ya kan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you.